Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita curah limpahkan, kita sanjungkan, kita berikan dan kita hadirkan kepada Rabb kita semua, kepada Tuhan kita, kepada yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat-nikmatnya, limpahan segala karunia-karunianya, hingga sampai sekarang ini kita masih dapat menjalankan apapun aktivitas kita seperti biasanya, sehingga serayanya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur atas banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan terus menambah nikmat-nikmat tersebut. Dan ketika kita kufur, maka Allah telah menyediakan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia paling sempurna, suri tauladan kita, pemimpin umat manusia, yang tidak lain dan tidak bukan hanya akan tertuju oleh satu nama yang sangat luar biasa, nama yang dipakai oleh seluruh banyak sekali manusia sepanjang masa, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya umat, satu-satunya manusia yang hanya dalam kurun waktu pemimpinannya hanya berkisar sekitar 23 tahun saja dapat merubah dunia. Baiklah rekan-rekanku yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua adalah seorang pemimpin. Pemimpin bagi diri kita sendiri maupun pemimpin bagi orang-orang lain. Namun tidak semuanya bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang lain. Itulah yang saat ini tergambarkan di situasi saat ini. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sebenarnya tidak layak dan tidak patut dijadikan sebagai seorang pemimpin. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang melakukan kejahatan, pemimpin-pemimpin yang melakukan suap, melakukan korupsi, dan kejahatan-kejahatan lain yang sama sekali tidak mencontohkan sebagai sikap seorang pemimpin itu sendiri. Maka dari itu, ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadikan pelajaran buat kalian semua untuk mengambil bagaimana cara menjadi pemimpin dengan kepribadian yang seperti apa saja. Yakni ada sebuah kisah dari seorang pemuda, dari seorang nabi yang bernama Nabi Zulkifli. Sudah tidak sangat asing nama Nabi Zulkifli ini, karena sudah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ayahnya adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Ayahnya adalah seorang nabi yang sangat sabar, seorang nabi yang sangat tabah, yang diberikan penyakit, yang bahkan hanya dia yang diberikan penyakit seperti itu. Tubuhnya membusuk, hanya tersisa lidah dan matanya saja. Diusir ke sana kemari, ditolak ke sana kemari, tidak ada yang mau menerima beliau kecuali hanya anaknya tersebut, Nabi Zulkifli, yang memiliki kesabaran sama seperti ayahnya. Bahkan jika dikatakan bahwasanya sabarnya manusia adalah punya batasan. Sabar ada batasnya. Namun tidak berlaku bagi Nabi Zulkifli. Sabarnya Nabi Zulkifli terlampau jauh melebihi batas. Bahkan tidak ada batas sudah dilewati sangat jauh. Bahkan sampai setan pun mengakui tidak bisa membuat Nabi Zulkifli marah sedikit pun. Bahkan Allah memujinya dalam Quran surat As-Sad ayat 48, yakni yang berbunyi wadhkuru Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifli wa qulum minal ahyar. Dan ingatlah ketika Ismail
Ilyasa, dan Zulkifli. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang sangat baik. Disebutkan oleh Allah dalam Quran surat As-Sad ayat 48 tersebut. Dipuji oleh Allah dengan sifat baiknya. Bahkan Nabi Zulkifli ini diangkat menjadi seorang raja. Pada saat itu ketika sang raja sudah mulai tua dan tidak ada yang menjadi penggantinya lagi, maka dikatakan raja melakukan memberikan persyaratan bagi seorang yang mau menjadi raja, yakni bisa puasa pada pagi hari dan bisa sholat pada malam hari, dan tidak ada menyanggupinya kecuali Nabi Zulkifli. Lalu Nabi Zulkifli diangkatlah menjadi seorang raja, yakni ada 3 sifat pemimpin dari sikapnya dari sikap Nabi Zulkifli tersebut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki sifat sabar, karena pemimpin itu adalah pelayan bagi rakyatnya, pelayan bagi bawah-bawahannya semua, bukan atasan tapi pelayan. Jadi pemimpin akan menghadapi banyak sekali masalah, bukan hanya masalah dirinya sendiri, masalah rakyatnya semua akan ditangguhkan kepada seorang pemimpin. Maka dari itu, pemimpin yang tidak memiliki rasa sabar, pemimpin yang tidak mau menuruti keinginan rakyatnya, itu bukanlah pemimpin, itu hanya penguasa yang mengabaikan rakyatnya. Yang kedua adalah adil. Seorang pemimpin harus adil, karena manusia pada hakikatnya adalah akan saling membutuhkan satu sama lain, bahkan bisa menjadi musuh antara satu sama lain. Maka dari itu, disinilah peran pemimpin. Pemimpin harus menjadi penengah ketika ada segala macam situasi, ketika ada segala macam masalah, untuk menjadikan penengah agar semua masalah itu bisa selesai. Harus menjadi adil dengan menentukan kebijakan dengan seadil-adilnya, tanpa membedakan dan tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga adalah ahli ibadah. Kepada siapa pelayan rakyat ini harus mengadukan masalahnya jika sehari-hari saja dia adalah menjadi seorang pemimpin, melainkan hanya kepada Allah seorang pemimpin itu bisa mengadukan masalah-masalahnya. Pemimpin harus menjadi seorang yang taat, seorang yang alim, seorang bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain dengan ketakwaannya yang harus lebih mencerminkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang taat. Sehingganya ketika pemimpin itu taat, pemimpin itu baik, pemimpin itu mempunyai akhlak yang luar biasa, maka rakyatnya akan mengikuti. Rakyatnya akan ikut dengan pemimpin yang seperti itu. Maka seluruh negara, seluruh wilayahnya akan menjadi wilayah yang baik. Itulah tadi 3 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Termasuk dalam diri kita, karena diri kita hakikatnya adalah seorang pemimpin juga. Maka pesan terakhir dari saya, teruslah berlomba-lomba dalam kebenaran, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menjadi yang terbaik, berlomba-lomba menjadi yang terhebat dalam semua urusan. Urusan yang baik agar kita semua menjadi manusia yang baik dan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.